Selamat pagi, Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini kita ada, sebagaimana kita ada, semua karena kemurahan Tuhan. Sepakat katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu bagian firman Tuhan yang di awal tahun ini saya mau berbagi atau sampaikan buat setiap kita. Terambil dari Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-19. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab Dia yang membawa kita untuk memasuki satu gerbang yang baru di tahun ini, yaitu gerbang 2021. Kita sudah melewati 2020 dengan segala macam hal yang Tuhan izinkan terjadi. Ada suka dan duka di 2020. Apalagi kita sama-sama menikmati masa-masa di mana pandemi COVID-19 ada dan bahkan sampai hari ini masih tetap ada. Tapi saya sangat percaya kalau kita bisa melewati 2020, maka 2021 ketika kita terus berjalan di dalam Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, maka saya mau katakan setiap kita pasti dimampukan untuk menikmati kemenangan demi kemenangan. Sepakat dengan saya, katakan amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu tema yang sangat menarik, yaitu the year of reproduction. Itu yang menjadi tuntunan kita di tahun ini. Tahun di mana Tuhan merindukan kita mengalami satu hal yang namanya multiplikasi, berbuah gitu. Dan buah kita lebat, buah kita banyak, buah kita manis dan bisa dirasakan oleh dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu bagian firman Tuhan dikatakan seperti ini. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak Allah dinyatakan. Anak-anak Allah dinyatakan. Setiap saya dan saudara yang percaya kepada Yesus, dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 dikatakan seperti ini. Diberi kuasa oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi setiap kita adalah anak-anak Allah. Dan kebenarannya pagi ini saya mau sampaikan sama saudara, dunia ini menunggu kita. Dunia ini menantikan kita. Pertanyaannya, apakah ada sesuatu yang spesial dalam diri anak-anak Allah sehingga dunia ini menantikan kita? Jawabannya pasti, saudaraku. Dan seharusnya memang ada sesuatu yang berbeda yang bisa ditampilkan oleh anak-anak Allah, yaitu saya dan saudara. Dunia tidak mungkin menantikan sesuatu yang sama dengan dunia ini, tapi dunia menantikan sesuatu yang berbeda dengan dunia ini. Dan apa yang dinantikan? Kehadiran anak-anak Allah yang bisa menampilkan satu kehidupan yang manis, kehidupan yang sedap, kehidupan yang bisa dirasakan. Saya berdoa tahun 2021 setiap saya dan saudara yang mendengar firman Tuhan ini, saudara mengalami satu terobosan dalam hidup saudara, secara jasmani terlebih secara rohani, sehingga dimanapun kita berada, nama Tuhan dipermuliakan. Sepakat katakan yes. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya diingatkan satu bagian di dalam firman Tuhan lewat tuntunan Bapak rohani kita, Pastor Timotius Arifin. 2021 menjadi tahun the year of reproduction, dan ada satu bagian firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28 dikatakan seperti ini. Saya mau baca buat setiap kita. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saya mau katakan sama saudara, ada satu bagian yang mesti kita renungkan. Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Saudaraku, kita semua tahu bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sepakat katakan yes. Saya dan saudara gambar dan rupa Allah. Memang dulu kita pernah rusak, tetapi Yesus Kristus Tuhan kita 2000 tahun yang lalu, yang beberapa hari yang kemarin kita sudah peringati bersama-sama tentang kehadiran Tuhan, yaitu Natal, dan Tuhan menebus hidup saya dan saudara. Tuhan memulihkan hidup saya dan saudara. Kita yang rusak, total depravity,
kita mengalami pemulihan, kita mengalami apa yang namanya dibuat baru oleh Tuhan. Dan saya dan saudara diadopsi, diangkat menjadi anak-anak Allah. Saudaraku, citra yang baru, yang dulunya rusak, dikembalikan oleh Tuhan. Dan ini sejajar dengan satu pernyataan yang Tuhan Yesus atau Allah sampaikan kepada Adam dan Hawa. Beranak cucu, bertambah banyak. Dengan kata lain, penuhi bumi ini dengan gambar dan rupa Allah. Keturunan Adam dan Hawa. Itu sesuatu yang ideal. Yesus sudah menebus hidup saya dan saudara. Saudaraku, engkau adalah gambar dan rupa Allah. Ada predikat yang baru yang Tuhan nyatakan, garam dan terang dunia. Banyak hal yang Tuhan mau katakan buat saya dan saudara. Intinya gini, saudara dan kita semua ada di dunia ini, ada satu tanggung jawab ilahi yang Tuhan percayakan untuk hidupmu bisa dinikmati oleh dunia. Itu selaras dengan firman Tuhan berkata, dunia ini sedang menanti-nantikan, menunggu kehadiran atau tampilnya anak-anak Allah, yaitu saya dan saudara. Pastikan 2021 hidupmu semakin meningkat, hidupmu terus mengalami terobosan secara jasmani, secara rohani. Terlebih lagi, hidup saya dan saudara menjadi jawaban bagi dunia ini, mengalami the year of reproduction. Sepakat katakan yes. Nah, pertanyaannya, apa yang mesti kita lakukan, saudaraku? Singkat, ada dua hal yang saya mau bagi. Yang pertama, dipastikan saudara mesti tertanam atau tinggal di dalam Tuhan. Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata seperti ini. Mereka yang ditanam di bait Tuhan, perhatikan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa indah. Satu pohon ditanam di bait Allah, gambaran kehidupan saya dan saudara, akan mengalami apa yang namanya tunas, bertunas. Pohon yang bisa bertunas di Indonesia, satu pisang, yang kedua pohon tebu. Saya ingat saya dari satu daerah yang dulu dekat rumah, itu banyak pohon pisang di situ. Bahkan belakang rumah pohon pisang sangat banyak sekali. Ketika pohon pisang induk mati, maka akan muncul anak dari pohon pisang itu. Apa yang terjadi? Mereka bertunas, saudaraku. Kemudian ketika saya ingat kembali, saya pulang dari sekolah biasa, siang panas gitu, ada perkebunan tebu di jalan yang biasa saya lewati. Saya bisa masuk ke situ, saya ambil batang tebu, kita makan. Oh, manis sekali. Dan saya ingat prosesnya, itu ditebang, dan suatu waktu tebu itu bisa muncul kembali. Wow, saudaraku, itu gambaran kehidupan kita. Apalagi kalau hidupmu ditaruh, tertanam di dalam bait Allah, di dalam hadirat Tuhan, di dalam Tuhan, dipastikan engkau akan mengalami satu kehidupan yang terus produktif. Sama-sama katakan produktif. Dan yang kedua dikatakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Pada masa tua, tidak ada kata layu, tidak ada kata berhenti, tidak ada kata stuck. Tapi saudara akan terus mengalami apa yang namanya berbuah. Sama-sama katakan berbuah. Dan yang kedua dikatakan tetap gemuk. Ini bicara tentang saudara hidup dalam berkat, anugerah, dan kemurahan Tuhan. Dan yang ketiga, segar. Sama-sama katakan segar. Ya, ekspresikan itu, nyatakan itu dalam kehidupan saya dan saudara. 2021, kita nggak ngerti apa yang terjadi. Masih ada banyak rahasia. Tapi saya mau sampaikan sama saudara, sekalipun ada masa-masa sukar, sekalipun ada masa-masa sulit, sekalipun kehidupanmu seolah-olah mengalami banyak sekali tekanan, tetapi tidak akan membuat saya dan saudara berhenti di tengah jalan. Setuju katakan amin. Tetapi kita akan terus melangkah di dalam anugerah Tuhan. Kita mengalami apa yang namanya produktivitas, terus berbuah, terus bertunas, dan saudara terus sehat di dalam Tuhan. Sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kehidupan saudara akan terus bisa dinikmati oleh dunia ini. Sepakat katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua,
Firman Tuhan katakan di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau yang pertama, pastikan 2021 saudara tetap tinggal tertanam di dalam Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, pastikan buah kehidupan kita tetap manis gitu. Kalau saudara suka makan buah, suka konsumsi buah, saudara datang ke toko buah atau ke pasar, saudara mau beli buah, saudara pasti tanya sama penjualnya, manis nggak bu? Manis nggak pak? Bisa dimakan nggak dengan enak? Saudaraku, nggak ada orang yang suka buah yang asem, atau mungkin jarang kecuali ibu-ibu yang ngidam. Tetapi secara umum orang akan mencari buah yang manis gitu, yang ketika dimakan, wah mantap sekali. Saya mau bilang sama saudara, dunia ini rindu menikmati yang manis melalui kehidupan saudara. Terlebih lagi Tuhan saya dan saudara. Ingat, ketika ditanam di dalam Tuhan, dalam pelataran bait Allah, Tuhan rindu engkau menghasilkan tunas, engkau menghasilkan buahmu banyak, tetapi tidak hanya banyak, tapi manis, sedap, dan bisa dinikmati oleh dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semuanya terjadi. Engkau bisa mengalami apa yang namanya buah roh tadi, ya. Jadi buah yang manis, buah roh tadi. Ada 9 bagian. Saudaraku perhatikan, saya sedikit kupas cepat. Yang pertama, hidupmu penuh dengan kasih. Sama-sama katakan kasih. Boleh saudara diperlakukan tidak baik, boleh saudara diperlakukan tidak adil, boleh saudara disakiti, boleh saudara ditampar pipi kanan, pipi kiri saudara, tapi yang keluar dari diri saudara adalah tetap mengasihi. Setuju katakan amin. Bahkan mendoakan orang yang membenci saudara. Itu yang Tuhan rindukan terus kita hidupi dalam hidup kita. Saudara gak terpengaruh dengan perlakuan orang, dengan apa yang orang lakukan, tetapi saudara tahu bahwa saudara dipelihara Tuhan, disertai Tuhan, dan Tuhan rindu tetap keluar kasih dalam diri saudara. Kasih yang walaupun, kasih agape. Setuju katakan amin. Yang kedua dikatakan, saudara penuh dengan yang namanya sukacita gitu. Joy. Ada satu sukacita yang melimpah, bukan karena sesuatu yang nampak dan terjadi di luar, tetapi karena hidupmu dipenuhi dengan roh. Amin. Yang ketiga, dipastikan engkau penuh dengan damai sejahtera. Damai sejahtera. Keren saudaraku. Saudara gak gampang murung gitu. Saudara gak gampang panik. Saudara gak gampang frustrasi, stres. No. Keadaan belum baik 2021 pak, gak masalah. Tetap penuh dengan damai sejahtera. Saudara, ada kebahagiaan yang sumbernya bukan dari faktor luar, tapi karena Tuhan ada dalam diri saudara. Amin. Dan kalau Tuhan yang mengisi kehidupan saudara, yang keluar pasti sesuatu yang indah, penuh dengan damai sejahtera. Rumah tanggamu dipenuhi dengan damai sejahtera. Suami-suami engkau bawa damai sejahtera untuk istri dan anak-anakmu. Ibu-ibu rumah tangga, istri-istri, engkau dipenuhi dengan damai sejahtera. Terus mendukung suamimu dan memberi yang terbaik buat anak-anakmu. Amin. Kesabaran. Diuji. Doa minta kesabaran. Didatangkan orang-orang yang maaf kata jengkelin, tapi saudara tetap berkata sabar, tetap bisa mengasihi. Setuju katakan amin. Berikutnya kemurahan. Tidak ada pelit, tapi murah hati. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya rindu buah roh ini terus tinggal dalam hidupmu, hidupku, dan kita terus mengalami dan memancarkan itu dalam kehidupan kita. Sehingga siapapun yang kita temui, orang akan berkata, orang Kristen hidupnya sangat indah sekali. Hidupmu bisa dinikmati dan menjadi berkat di 2021. The year of reproduction terjadi atas kehidupanmu. Kehidupan yang terus memancarkan segala sesuatu yang terbaik. Bahkan terlebih lagi, saudaraku, engkau dibawa Tuhan untuk naik dalam satu level yang baru.
mulai adopsi anak-anak rohani, ya. Kalau saudara percayakan anak-anak jasmani, impartasikan kehidupan yang indah dalam hidup mereka. Saya percaya generasi di bawah kita, generasi orang-orang yang bersama dengan kita, di bawah kita, mereka menjadi generasi yang luar biasa karena terimpartasi dari kehidupan kita. Satu ayat penutup, saudaraku, semuanya itu terjadi, buah roh, sesuatu yang sedap, sesuatu yang manis itu terjadi manakala saudara hidupi kebenaran firman Tuhan ini. Galatia pasal yang kelima ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, itu saya dan saudara, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi semuanya bisa terjadi manakala engkau mematikan dagingmu, dan biarlah Yesus yang hidup di dalam kehidupanmu. Setuju, katakan amin. Dan yang kedua, izinkan engkau terus dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, dan Dia akan memampukan saya dan saudara untuk terus berjalan dalam rencana Allah, menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Optimis masuk 2021, berjalan bersama dengan Tuhan, dan saya percaya penyertaan Tuhan Allah Immanuel itu selalu ada atas hidup saya dan saudara. Hidupmu dipakai Tuhan untuk mempermuliakan Dia dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kiranya firman yang kami dengar hari ini memacu kami, memotivasi kami, mendorong kami untuk terus kami berjalan dalam rencana Allah. Kami tahu Tuhan panggil kami di bumi ini untuk menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama-Mu dipermuliakan. Mampukan Roh Kudus untuk kami menghidupi setiap perkataan-Mu, menghidupi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat tahun baru. Masuki tahun baru ini bersama dengan Tuhan. Kemenangan, keberhasilan menyertai hidup saya dan saudara. Kau nikmati bersama dengan keluargamu, dan hidupmu hidup yang mempermuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.